Pencerahan dari grup Muslim Alumni ITB. Mari bawa politik di grup. Di beberapa grup baik itu alumni sekolah, kampus, korkel, kelas, majelis talim, arisan maupun keluarga besar del, sering terjadi omongan. Gak usah bahas-bahas politik lah di grup ini. Grup ini khusus silaturahmi, bahas AKADEMIKPENDIDIKAN. Sekilas omongan tersebut benar akan tetapi kebablasan. Mereka tidak sadar itulah salah satu konsep komunis, menjauhkan umat dari politik. Silaturahmi penting mas. Tapi melek politik juga penting mas. Ini mengingatkan ucapan pentolan PKI, DN Aidit. Pisahkan agama dan politik. Nah, lu. Jadi intinya adalah kita harus melawan setiap ajakan atau omongan yang menyuruh kita untuk buta politik. Why? Karena Islam memerintahkan kita untuk berpolitik. Mencontoh Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Kamil wa syamil. Jangankan masalah politik. Lawong tata cara masuk kamar mandi saja diatur, tata cara berkeluarga juga diatur, tata cara berdagang juga diatur. Lah apalagi politik. Saya merasa bisa jadi oknum-oknum yang melarang di berbagai grup WA tersebut adalah bagian dari para perusak Islam yang tidak ingin Islam berperan dalam POLITIKAN Indonesia. Anda tahu, gara-gara kita tidak peduli dengan politik. Nasib umat Islam yang mayoritas jadi minoritas. Tidak bisa membuat aturan yang menjadi agama mayoritasnya. Di Surabaya dari 50 anggota DPRD saat ini hampir separuhnya adalah non-Muslim, sisanya campuran dari berbagai organisasi Islam. Dari sini aturan dibuat. Yang 50%-nya lagi ada Islam KTP, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara Del. Di DPR RI kata pengamat 200-an org terafiliasi komunis. Terus apa yang bisa kita banggakan dengan mayoritas ini? Belum lagi saat ini sudah banyak yang terang-terangan mengkebiri bahkan menghinakan Islam. Al-Quran jelas dinista. Mereka bilang jas slip of tongue. Kalimat tauhid dibakar. Mereka bilang itu bendera HTI. Poligami ditentang. Perda syariat mau dilarang. Yang lalu digodok RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Judulnya mantul, mantap betul, tapi isinya nauzubillah min zalik. Yang di dalamnya pelegalan LGBT, seks bebas, pornografi bagaimana nasib generasi umat ke depan. Terus sekarang digodok RUU HIP, inti isinya penghapusan ketuhanan yang Maha Esa. Agama mau disingkirkan. TRUS kalian masih mau ngomong. Gak usah bahas-bahas politik lah. TRUS kalian mau nyinyir. Politik itu kotor, Islam agama suci. Jangan dicampur adukkan. Kalian tahu nggak sob, kalau terjadi azab bencana gara-gara maksiat merajalela. Siapa yang terkena dampaknya? Kita semualah. Bukan hanya yang melakukan maksiat, tapi bahkan lebih banyak terdampak kepada orang yang beribadah. Apa kita akan tetap diam maksiat di depan mata? Apa yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang sudah kalian perjuangkan untuk melawan mereka? Buka mata, buka hati. Kenapa populasi Islam turun drastis dalam 1 dekade terakhir? Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Pengen masuk surga sendiri. Pengen cari aman sendiri. Ah, masa bodoh politik gak mau urusan, yang penting ibadah sholat, puasa, zakat, haji, saya lancar. Ah, masa bodoh kamu mau berbuat maksiat yang penting anak istri saya taat. Akhirnya bisa dilihat sendiri. Karena kemasa bodohan kita ini Islam sekarang jadi seperti ini. Islam dikebiri dihinakan, ulama dipersekusi dikriminalisasi. Dakwah dibatasi, liberal makin bebas, Syiah gembira, PKI menggeliat, LGBT ketawa, Yahudi diberi ruang. You yang makan nangkanya jauhin politik, saudara kita yang kena getahnya. So guys, sudah paham, semakin jauh umat Islam dari politik semakin mudah musuh Islam menghabisi Islam. Ayo kita dukung siapapun yang peduli Islam, supaya negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang faham dan memperjuangkan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Amin ya Rob. Ayo berbagi ilmu sare sebanyak-banyaknya biar nggak gagal faham tentang politik Islami. Sudah waktunya memberikan pencerahan kepada umat.